27. Di halo-halo di grup WA kali. Lagi OTW. Semua. Halo-halo. Oh, itu sudah. Oh. Ya, langsung mulai masuk. Kepada mereka. Kak Ceto sudah siap? Saya sudah siap. Oke, kita mulai aja ya, Kak Ceto ya. Ya, silakan Kak Gedi. Ya. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Sudah makan semua kan? Ya. Udah ya? Udah dong. Ya, yuk kita mulai sesi kita kali ini akan dibawakan oleh Bapak Joto. Pembicara kedua adalah Bapak Hendrikus Joto Halim. Nama kerennya biasanya Kak Joto. Nggak pakai S ya, Kak? Lahir di Palembang 56 tahun yang lalu. Termasuk di paroki, sekarang tinggal di Cengkareng, di paroki Trinitas Cengkareng. Bergabung di SBS sejak 2014. Ya, perkenalannya singkat. Pak Joto akan membawakan acara latihan kontemplasi dengan menggunakan kitab suci. Ya, Bapak Ibu sudah siap semua? Pensil, pen, buku. Mari kita dengarkan Kak Joto. Baik. Terima kasih Kak Gebi. Saya merasa jadi orang penting nih. Baru sekali ini saya diperkenalkan. Jadi saya menikmati saja. Rencana awal tadinya saya sudah mempersiapkan diri untuk memperkenalkan diri sendiri. Tapi Kak Gebi yang memperkenalkan, ya terima kasih Kak Gebi. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, selamat siang, selamat Paskah. Ini jam-jam yang berbahaya. Kita semua sudah makan, dan jam-jam siang ini biasanya jam-jam ngantuk. Dan ini waktunya juga di-set untuk sebenarnya latihan doa, tapi nanti ada sedikit pengantar. Jadi mudah-mudahan saya tidak membuat teman-teman semua menjadi ngantuk dan tertidur. Ataupun kalau tertidur juga mungkin nggak apa-apa. Malah yang berbahaya atau parah kalau misalnya ternyata saya yang tertidur. Baik, hari ini kita akan menelusuri mengenai materi berdoa dengan memakai kitab suci. Tadi sudah dikatakan Kak Meifung bahwa Kak Meifung bukan seorang pakar. Nah, saya banyak belajar dari Kak Meifung. Jadi artinya saya lebih tidak pakar lagi. Nah, jadi izinkan saya untuk menyampaikan catatan. Hari ini siang ini kita akan mencoba menelusuri dan belajar bersama mengenai berdoa dengan kitab suci. Saya menyadari saya bukan seorang ahli dalam hal doa, dan saya pernah baca buku bahwa
dikatakan di buku itu bahwa dalam hal berdoa, kita semua adalah pendoa-pendoa pemula. Nah, dan juga kita harus doa itu bukan sesuatu yang kita pelajari sampai menjadi master, sampai menjadi ahli. Tapi saya ingat bahwa doa itu dikatakan itu doa yang perlu dihidupi, dialami, dijalani. Jadi bukan sesuatu yang kita pelajarin sampai menjadi seorang ahli. Berbeda dengan misalnya kalau kita lihat ahli listrik atau ahli mekanik, kalau dia melakukan sesuatu dalam hal teknis, tentu dia tahu akibat yang akan terjadi berikutnya. Nah, ini berbeda kalau berdoa. Kita tahu berdoa yang memegang peranan adalah Tuhan sendiri. Jadi tentu kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk memberikan sesuatu, memberikan apa atau menyampaikan apa dalam doa. Sehingga doa itu seperti yang saya katakan bahwa doa adalah sesuatu yang perlu kita alami, kita jalani, kita hidupi dengan keterbukaan untuk bersiap-siap menerima sesuatu yang tidak terduga dari Tuhan. Nah, itu yang pengantar sedikit. Sekarang izinkan saya untuk berbagi tampilan layar. Baik, sudah kelihatan? Sudah Kak, kurang besar. Ya, oke. Saya akan jadikan slideshow. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah Kak. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat dari layar yang pembuka ini, pada bagian atas ada tertulis, pray as you can, don't pray as you can. Nah, saya ingin sedikit seperti yang dikatakan tadi, kita semua adalah pendoa pemula. Saya ingin kita coba berbagi, sharing, kira-kira apa yang Ibu Bapak atau teman-teman pikirkan setelah membaca kalimat yang di atas ini. Pray as you can and don't pray as you can. Silakan Ibu Bapak coba tulis di kolom chat, mungkin 1 menit. Kita coba saling berbagi, karena kita sama-sama belajar siang hari ini untuk tema ini. Di sini saya bisa lihat dari mana ya kolom chat. Kak Gebi, apakah saya bisa lihat kolom chat ya kalau misalnya ada yang memasukkan chat? Dan di bawah itu Pak Joko, di dekat partisipan ada chat, ada 3 chat. Ya, ini setelah saya share screen, kelihatannya full layar saya, nggak ada tanda-tanda lain ini. Bentar Kak, kita unpin dulu Kak Joto ya. Oh iya, oke, ada. Sorry, dia lari ke atas ternyata. Berdoa dengan jujur. Tetap berdoa dan berusaha doa meski malas atau susah. Ada kalanya saat kita tidak bisa berkata-kata, kita hening saja. Mulai dari keadaan diri, kemampuan diri, jangan meminta yang buluk. Berdoa. Baik, terima kasih
Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang sudah sharing pendapatnya mengenai apa yang dipikirkan setelah membaca Pray As You Can and Don't Pray As You Can. Dalam hal ini saya melihat bahwa saya menyimpulkan dari bacaan tulis kalimat ini adalah tidak ada satu cara doa yang paling benar. Tidak ada satu cara doa yang cocok untuk semua orang. Jadi artinya bahwa kita berdoa sesuai dengan kenyamanan kita, sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi dalam hal ini, tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa cara berdoa seperti ini adalah yang terbaik. Atau cara doa ini lebih baik dari cara doa yang seperti itu. Nah, dari sini saya teringat ada satu cerita, mungkin Ibu Bapak, teman-teman sekalian pernah dengar juga, cerita mengenai seorang yang sangat sederhana. Seorang yang bernama Acong. Acong adalah seorang yang sangat sederhana. Nah, Acong ini setiap hari pulang dari kerja, dia akan mampir ke sebuah gereja, dan dia akan masuk ke dalam gereja itu, berdiri di bagian belakang. Dia hanya berdiri sebentar, kemudian dia keluar dari gereja dan pulang. Hal demikian dilakukan setiap hari. Acong selalu setia untuk tiap hari datang ke gereja untuk berbuat seperti itu. Suatu ketika pastor paroki yang sudah memperhatikan Acong beberapa waktu datang menghampiri Acong pada waktu dia keluar. Pastor bertanya kepada Acong, "Acong, apa yang kamu lakukan? Setiap hari kamu begitu..." Sorry. Acong, apa yang kamu lakukan? Setiap hari kamu setia dan rajin datang ke gereja, tapi kamu hanya berdiri di belakang dan hanya sebentar. Terus Acong menjawab pastor itu, "Pastor, ya saya berbicara dengan Tuhan Yesus." Pastor merasa takjub dengan jawaban Acong. "Apa yang kamu bicarakan, Acong, dengan Tuhan Yesus?" Dia bilang. Acong bilang, jawab Acong, "Ya, saya hanya berkata, Yesus, ini saya Acong." Hanya itu yang saya katakan. Kemudian saya pulang. Nah, hal ini yang terus dilakukan Acong. Kemudian beberapa saat kemudian Acong sakit. Dia sakitnya agak parah sehingga dia harus masuk ke rumah sakit. Nah, selama masuk ke rumah sakit, dia tidak bisa datang ke gereja. Dan pastor paroki yang pernah bertanya kepada Acong melihat dan menyadari bahwa Acong sudah beberapa hari tidak datang. Sehingga dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Acong. Kemudian ternyata dia tahu bahwa Acong dirawat di rumah sakit. Sehingga kemudian sang pastor mencari waktu untuk mengunjungi dan besuk ke Acong. Nah, waktu ketemu Acong di rumah sakit, pastor langsung berkata, "Halo Acong, apa kabar? Kami semua rindu dengan kehadiranmu di gereja. Yesus juga rindu dengan kehadiran kamu di gereja." Tapi Acong menjawab pastor itu dengan berkata, "Tidak, pastor. Yesus tiap sore datang ke sini dan menyapa saya." Begitu kata Acong. Oh, sang pastor makin takjub dengan Acong.
apa yang dikatakan Yesus kepada kamu? Ya, Yesus cuma bilang, Acong, ini saya Yesus. Sekarang giliran saya yang mengunjungi kamu. Nah, teman-teman, Ibu, Bapak sekalian, dari cerita ini kita menarik pelajaran bahwa itu yang saya tangkap dari pray as you can, don't pray as you can. Ada berbagai cara berdoa. Mulai dari yang paling singkat, paling sederhana, sampai yang mungkin sangat complicated, sangat kompleks, ada langkah-langkah seperti itu. Nah, ada yang misalnya hanya doa Yesus yang begitu sederhana. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam cerita tadi, Acong sudah melakukan doa yang begitu sederhana dan rasanya Acong tidak perlu lagi disibukkan atau diperumit cara berdoanya dengan berbagai langkah-langkah yang lain. Ya, tentu tidak saya menceritakan cerita ini tidak dengan maksud untuk menyederhanakan doa. Karena tentu kita di balik cerita Acong ini, saya yakin tentu ada latar belakang sebelumnya sehingga Acong bisa mencapai suatu tingkatan, suatu relasi dengan Tuhan yang begitu mendalam, begitu intens, begitu akrab. Saya yakin seperti yang dikatakan oleh Kak Mifung tadi, tidak ada yang instan. Nah, jadi saya menceritakan kisah ini bukan untuk menyederhanakan doa, bahwa kita bisa menjadi seperti Acong, datang hanya, Tuhan ini saya. Tentu ada latar belakang yang membuat Acong bisa mencapai tingkat relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Nah, yang saya ingin maksudkan dalam cerita ini adalah dalam doa itu Tuhan yang memegang peranan. Kita bisa saja mencoba berdoa dengan cara yang canggih, dengan langkah-langkah yang 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling penting adalah tujuan dari berdoa itu terjadinya relasi dengan Tuhan. Ada dialog, ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita ya misalnya kita berdoa dengan cara yang panjang, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan, juga menjadi satu pertanyaan. Nah, hal lain yang perlu kita ingat bahwa selain bahwa saya tidak bermaksud untuk menyederhanakan doa, tentu doa itu juga ada kelanjutan. Jadi Acong juga tentu perlu mengalami pertumbuhan. Ya tentu kita tidak tahu cerita berikutnya gimana. Tapi ya yang jelas bahwa setiap orang, kita semua pendoa-pendoa pemula tentu perlu mengalami proses dan mengalami pertumbuhan. Mohon maaf. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai kalimat yang di atas. Kemudian ada satu ungkapan kecil, be silent and listen. Be silent and listen ini adalah sikap hati kita dalam berdoa. Yaitu keheningan dan menaruh perhatian atau mendengarkan. Baik, seperti yang tertulis di sini, ini cara doa ini adalah diambil dari buku Ajarilah Aku Berdoa yang
terjemahkan oleh Pastor Budigo. Baik, kita lanjutkan. Dari sini kita lihat bahwa gimana nih? Sebentar ya. Ini ketutup. Baik, di sini dari tampilan layar dikatakan bahwa Tuhan ingin dan rindu untuk mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi indikasi bahwa Tuhan ingin dan rindu untuk mengkomunikasikan dirinya kepada kita? Nah, saya melihat bahwa setiap keinginan yang timbul dalam diri kita untuk berdoa, itu adalah suatu tanda nyata bahwa Tuhan ingin mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Jadi keinginan doa yang timbul dalam hati kita sebenarnya bukan dari diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu tidak sanggup untuk menjangkau Allah. Jadi manusia itu dari dirinya sendiri tidak bisa menjangkau Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk mengkomunikasikan dirinya, untuk menyapa kita, dan Tuhan yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti yang ada firman-Nya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, dari hal ini jelas bahwa keinginan untuk berdoa yang timbul dalam hati kita itu sebenarnya adalah inisiatif dari Allah yang ditanamkan ke dalam diri kita. Dan itu pula yang memampukan kita untuk berdoa. Karena dari diri kita sendiri, dari manusianya, tidak ada yang bisa berdoa. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Ada berbagai cara. Cara yang paling jelas ya adalah dalam diri Yesus, yang adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, hidup dan tinggal di antara manusia. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Tuhan rindu dan ingin mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Tuhan ingin kita mengenal dirinya. Kemudian cara yang lain adalah lewat sesama. Kita bisa lihat, bisa belajar mengenai Tuhan, belajar mengenai apa yang ingin disampaikan Tuhan lewat sesama kita. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan gambaran rupa Allah. Jadi dalam diri sesama kita bisa belajar, kita bisa mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mengkomunikasikan dirinya, menyapa kita lewat sesama. Terus cara yang lain adalah melalui ciptaan. Kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan itu
dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalam segala ciptaan. Sebagaimana tadi kita sebagai manusia, kita juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan-ciptaan lain itu kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat ciptaan-ciptaan tersebut. Kemudian cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya yang lain adalah melalui kejadian atau pengalaman hidup kita. Segala peristiwa atau pengalaman hidup yang kita alami, sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Hanya seringkali kita kurang peka dan mengabaikan pengalaman hidup kita atau peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa kita sadari sebenarnya Allah ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Kemudian cara yang lain adalah melalui kitab suci. Kitab suci adalah satu bentuk nyata kehadiran Tuhan. Nah, sesuai dengan materi hari ini, kita akan coba menelusuri cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya dengan melalui kitab suci ini. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah seperti yang tadi dikatakan, sikap dasar doa kita adalah mendengarkan. Nah, untuk mendengarkan, yaitu tadi kita perlu menjadi hening. Baik, kita akan fokus ke berdoa dengan menggunakan kitab suci. Sebelum masuk ke tema tersebut, beberapa hal yang perlu kita ingat sebelum berdoa, yaitu satu, kita prinsipnya kita jangan terburu-buru. Jadi artinya kita jangan menempatkan waktu doa kita mepet dengan rencana kita yang berikutnya. Sehingga kita punya waktu yang cukup longgar untuk berdoa, sehingga kita tidak menjadi terburu-buru. Kemudian hal lain yang perlu kita ingat dalam doa adalah kita harus berusaha membuat diri kita tenang, mengambil posisi tubuh dan sikap doa yang nyaman, yang membuat kita dapat menjadi tenang. Kemudian kita harus juga menyiapkan satu tempat, mungkin berupa satu ruang doa, di mana suasana di dalam ruang tersebut mendukung untuk kita berdoa. Ya, misalnya kita bisa menyiapkan lilin, ada altar kecil, kemudian salib, mungkin juga patung Bunda Maria, dan sebagainya. Dan mungkin bagi orang-orang yang merasa cocok, bisa juga dengan musik yang lembut, dapat membantu kita lebih fokus dan rileks. Nah, kemudian kita juga perlu menjaga keheningan dalam doa, supaya kita bisa memusatkan perhatian, menaruh perhatian untuk mendengarkan apa yang kira-kira akan Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi begitu yang kita perlu siapkan.
Berikutnya, ini kita sudah masuk ke langkah-langkah untuk berdoa dengan kitab suci. Langkah pertama, kita mempersiapkan satu perikop dari kitab suci yang kita akan jadikan bahan doa. Setelah kita pilih, kita baca beberapa kali agar kita menjadi akrab, menjadi tahu kira-kira kisahnya akan seperti apa. Nah, pada saat kita membaca, kalau ada bagian-bagian yang menarik, yang kira-kira menyentuh kita, kita boleh memberikan satu tanda yang bisa kita perhatikan nantinya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari tempat, yaitu mungkin ruang doa seperti yang tadi. Kita cari tempat yang hening, yang bisa membuat kita sungguh bebas untuk menangkap atau mendengarkan apa yang akan disampaikan Tuhan. Atau mungkin juga kita memberikan tanggapan nantinya kepada Tuhan dalam doa kita. Terus langkah berikutnya, maaf. Selain dari kita, yaitu ini masih langkah kedua, yaitu kita mencari tempat yang hening. Tapi selanjutnya kita juga perlu ingat bahwa kita harus menyiapkan keheningan di dalam diri kita. Jadi kita juga harus ingat bahwa selain dari keheningan di luar dari diri kita, kita juga perlu menyiapkan diri untuk menjadi hening di dalam batin kita. Seringkali terjadi bahwa ruangan sudah mendukung, tapi ternyata pikiran kita dipenuhi dengan rencana-rencana kita setelah doa ini. Saya mau ini, saya mau ketemu siapa, saya mau ketemu siapa. Atau mungkin, tadi keran air saya sudah ditutup belum? Atau seperti hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita harus menjaga dan menyiapkan diri kita agar juga menjadi hening secara batin. Dan walaupun nantinya dalam doa kadang-kadang terjadi pelanturan-pelanturan, itu kita tidak perlu bingung ataupun juga tidak perlu merasa tegang. Karena memang pelanturan-pelanturan itu sesuatu hal yang sangat wajar. Yang penting kita berusaha untuk menjaga keheningan batin kita agar kita siap untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Nah, setelah kita menyiapkan tempat yang mendukung, tempat yang hening, kita berusaha menjaga kita juga hening, kita berusaha untuk menjadi rileks, menjadi tenang, untuk masuk ke dalam doa. Beberapa cara yang sering dipakai, misalnya kita bisa memakai bernapas dengan teratur, menyadari napas kita, dan menikmatinya. Terus juga merasakan, mendengarkan suara-suara di sekitar kita yang bisa membawa kita pada kesadaran realitas di sekitar kita. Kita sadari apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di batin kita, perasaan-perasaan yang timbul. Nah, langkah ketiga ini akan membawa kita menjadi lebih hening
dan siap untuk masuk ke dalam doa kita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mohon kepada Roh Kudus rahmat agar kita mampu mendengarkan apa yang akan disampaikan Tuhan kepada kita. Jadi langkah ini juga penting supaya kita bisa menjaga alur doa kita sesuai dengan rahmat yang kita mohon. Dan juga nantinya bisa menjadi evaluasi bahwa apakah doa kita sesuai dengan jalur, apakah doa-doa kita yang permohonan kita itu Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita semua kita menjadi tenang, kita sudah mohon rahmat, adalah kita mulai lagi membaca perikop kitab suci yang sudah kita pilih. Sekarang kita baca dengan tenang, dengan penuh perhatian. Dalam membaca kitab suci di langkah ini, kita jangan tergesa-gesa. Targetnya bukan untuk menyelesaikan perikop yang kita pilih, tapi lebih kepada usaha kita untuk mencecap perikop ini, sehingga kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang lebih mendalam dari perikop kitab suci yang kita persiapkan ini. Nah, jika kita lakukan kontemplasi, kita bisa melibatkan diri di dalam kisah yang kita baca tadi, perikop tadi, yang kita jadikan bahan doa. Kita rasakan, kita cecap, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah yang kita baca tadi, yang kita jadikan bahan doa. Dan bila perlu, kita juga bisa ikut terlibat dalam pembicaraan. Kita bisa juga menanggapi apa yang dikatakan Yesus. Jadi prinsipnya kita ikut terlibat di dalam kisah tersebut. Kita menjadi bagian dari cerita tersebut. Nah, itu yang poin-poin yang akan kita lihat. Kemudian kita pada saat kita membaca kitab suci ini, kita juga sambil mencoba merasakan apa yang terjadi atau gerak batin apa yang timbul dalam diri kita. Jika ada sesuatu yang pada bagian tertentu ada yang menyentuh kita, misalnya kita merasakan ada satu hal baru dalam pada titik tertentu dari perikop tertentu, mungkin kita merasakan ada satu hal yang baru, atau mungkin kita merasakan ada satu rasa sukacita atau rasa puas, atau mungkin juga ada perasaan-perasaan sedih, kita merasa terganggu, ada pergulatan pada saat kita membaca kata atau kalimat tertentu, atau mungkin kita ada mengalami semacam inspirasi baru dari perikop yang kita baca tersebut. Atau mungkin juga ada niat untuk berbuat kasih. Nah, pada saat-saat itu, kalau kita merasakan sentuhan-sentuhan seperti itu
kita mulai menyadari bahwa mungkin Tuhan ingin menyampaikan sesuatu lewat kalimat tersebut atau kata-kata tersebut. Nah, pada saat itulah kita perlu untuk berhenti pada kalimat tersebut atau kata tersebut. Kita coba untuk lebih merasakan, lebih mencecap kalimat atau kata-kata tersebut. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikan perikop yang kita pilih untuk kita doakan. Nah, ini penting supaya kita bisa menangkap lebih dalam pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Kemudian, bagi sebagian dari kita, kalau misalnya ternyata setelah kita berdoa, kita baca sampai selesai, sampai doa selesai pun, sepertinya tidak terjadi apa-apa dalam doa kita. Itu juga bukan suatu tanda bahwa doa kita gagal. Jadi kita tidak perlu merasa putus asa atau merasa gagal. Doa saya tidak terjadi apa-apa. Apakah ada yang salah dengan doa saya atau apa? Jadi ya seperti yang tadi kita tahu bahwa yang memegang peranan dalam doa adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita sehingga harus ada sesuatu dalam doa kita. Jadi di sini terserah kepada Tuhan apa yang mau dianugerahkan kepada kita dalam doa kita. Yang penting bahwa kita mempunyai sikap yang cukup rendah hati untuk berusaha mendengarkan Dia. Sikap rendah hati seperti itu, saya yakin akan membuat Tuhan menjadi senang. Karena itu pertanda bahwa kita mencintai Tuhan, sehingga kita bersedia untuk berusaha mendengarkan apa yang mau disampaikan Tuhan dalam doa. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat. Ya, begitu kira-kira yang langkah-langkah yang kita persiapkan untuk berdoa dengan kitab suci. Kemudian dari yang disampaikan tadi, berdoa dengan kitab suci ini bisa dirangkumkan menjadi 5P 1R. P yang pertama adalah perikop, yaitu langkah pertama, yaitu kita pilih perikop kitab suci. P yang kedua adalah place, yaitu kita memilih tempat, menyiapkan tempat untuk berdoa. Kemudian P yang ketiga adalah postur tubuh, artinya kita berusaha untuk menjaga postur tubuh kita agar tetap rileks, tenang, dan nyaman untuk berdoa. Karena kita berdoa perlu waktu, sehingga kita harus menjaga postur tubuh kita cukup nyaman dan tidak tegang, sehingga kita bisa berdoa dengan tenang. Kemudian P yang keempat adalah presence of God. Artinya kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah,
Itu langkah-langkah persiapan kita. Kemudian kita masuk ke P yang kelima, yaitu perikop lagi, yaitu yang tadi. Nah, disinilah kita saatnya untuk mencecap bacaan atau perikop yang kita pilih, yang kita pakai untuk berdoa. Kita cecap untuk mencoba mendengarkan apa yang kira-kira Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat perikop yang telah kita pilih ini. Nah, itu 5P. Kemudian yang terakhir ada 1R, yaitu review. Review ini adalah bagian kita mengevaluasi pengalaman-pengalaman doa kita. Adalah saat kita merefleksikan apa yang terjadi dalam doa yang kita jalani barusan. Termasuk di dalamnya kita mencatat pengalaman-pengalaman yang kita alami selama doa, inspirasi-inspirasi, atau juga niat-niat yang timbul dalam doa. Nah, itu yang perlu kita siapkan untuk berdoa dengan kitab suci. Baik, ini yang kira-kira yang perlu kita sadari, kita persiapkan untuk berdoa dengan menggunakan kitab suci. Baik, masih ada sedikit slide lagi, mungkin 2 slide. Baik, ini adalah 5 sikap yang perlu kita perhatikan dalam berdoa. Jadi pada saat doa, kita berusaha untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan menjadi pusat dari doa kita. Kita tinggal bersama Tuhan dan tinggal bagi Tuhan. Jadi kita jangan sampai pikiran kita bercabang memikirkan hal yang lain atau rencana-rencana lain selama waktu doa. Kita berusaha untuk tinggal sebisa mungkin bersama Tuhan dan baginya. Kemudian hal lain yang perlu kita ingat adalah selalu ada rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Juga kita rindu untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita kepada Dia. Jadi dalam hal ini kita rindu untuk berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Sikap lain yang perlu kita perhatikan adalah kita berusaha untuk mendengarkan Tuhan. Seperti yang tadi sudah di awal, sikap hati kita dalam doa adalah mendengarkan. Nah, kita berusaha untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus menyiapkan hati kita untuk tinggal bersamanya, merindukan Tuhan, kita berusaha untuk mendengarkan Dia. Kemudian sikap yang lain adalah kita biarkan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia inginkan kepada kita. Kita hanya berusaha untuk merasakan kira-kira apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kita. Kita coba rasakan
mungkin Tuhan ingin menghibur kita, memeluk kita, membisikkan hal-hal yang ingin disampaikannya kepada kita. Yang penting kita menyiapkan diri untuk merasakan hiburan-hiburan atau apapun yang ingin Tuhan lakukan terhadap kita. Nah, sikap yang terakhir adalah jika dalam doa kita merasa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, ya mungkin itu bisa berbentuk kesedihan kita, mungkin syukur kita, sukacita, atau juga mungkin kemarahan, kejengkelan yang kita rasakan, itu kita bisa sampaikan kepada Tuhan dengan jujur, bisa dengan spontan kita sampaikan. Ya tentunya kita sampaikan dengan rasa hormat karena Tuhan bagaimanapun adalah Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan ingin berelasi dengan kita, tapi bagaimanapun Tuhan adalah pencipta dari kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Sehingga kita juga harus selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak sama dengan kita. Dia jauh melebihi kita. Oke, teman-teman, Ibu Bapak sekalian, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar nanti latihan doa yang akan kita lakukan sebentar lagi. Baik, saya ini masih ada 7 menit. Saya kembalikan ke Kak Gaby. Apakah kita akan langsung latihan doa atau bagaimana? Kita langsung latihan doa. Kita langsung latihan doa ya, Kak? Ya. Oke. Sebentar ya, Kak. Baik, teman-teman, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dengan latihan doa kita. Izinkan saya share screen lagi ya. Baik, teman-teman, Ibu Bapak. Baik. Kita hari ini akan berdoa dengan memakai perikop dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 16. Di sini saya tampilkan dulu untuk persiapan kita. Silakan Ibu Bapak, teman-teman sekalian, dicoba untuk dibaca dulu beberapa kali perikop yang saya tampilkan ini sebagai persiapan kita untuk berlatih doa dengan memakai kitab suci. Teman-teman semua, ini adalah P yang pertama ya, yaitu kita pilih perikop yang akan kita doakan.
Baik, kita akan mulai dengan langkah-langkah berikutnya dalam berdoa. P pertama kita sudah lewati, kita masuk P yang kedua yaitu tempat. Kita masing-masing sudah memilih tempat kita masing-masing. Kemudian P ketiga postur. Terus nanti kita akan menyadari kehadiran Tuhan. Kemudian kita akan baca lagi perikop yang kita doakan. Saya akan coba memberikan beberapa istilahnya beberapa instruksi yang akan kita pakai selama doa. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu Bapak dan teman-teman semua untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat kita menjadi tertidur. Hati kita menjaga supaya kita menjadi tenang. Kita ambil posisi duduk yang nyaman, yang dapat membuat postur tubuh kita merasa rileks, tidak tegang, bagi Ipa yang terbiasa memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Kita ambil napas secara perlahan. Kita sadari dan nikmati udara yang kita hirup. Kita rasakan napas kita beberapa kali. Sampai kita bisa merasakan napas kita secara normal. Kita dengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Mulai dari suara-suara yang paling dekat dengan kita, perlahan kita dengarkan juga suara-suara yang makin jauh, suara yang sayup-sayup. Kita sadari realitas di sekitar kita. Kita sadari juga anggota-anggota tubuh kita, mulai dari bagian paling atas,
dari kepala, perlahan-lahan kita rasakan bagian-bagian tubuh lain ke bawah. Kita sadari tubuh kita agar menjadi lebih rileks, lebih tenang, kita juga rasakan organ-organ tubuh kita yang bagian dalam. Tangan kita, kaki kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua karunia-Nya, atas semua anugerah yang diberikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada anggota-anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang sudah menunjang kehidupan kita selama ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan di hadapan kita. Tuhan yang penuh kasih, memandang kita dengan tatapan yang penuh cinta. Kita menghadirkan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, yang amat pantas disembah. Lihatlah, aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala pikiran, keinginan, rasa perasaan, serta keputusan-keputusanku selama waktu doa ini. Tak pantaslah aku ini yang Bapa, menerima terang dan pertolongan baru, karena telah menyalahgunakan banyak anugerah-Mu. Namun demikian, aku tetap datang kepadamu, menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim.
demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Perawan Maria Bundaku, serta sekalian para kudus pelindungku, aku mohon kepadamu, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, serta sedia memberi tanpa kecuali. Yesus Tuhanku, aku ingin menyadari dan merasakan relasi personal denganmu. Yesus Tuhanku, aku ingin menyadari dan merasakan relasi personal denganmu. Yesus Tuhanku, aku ingin menyadari dan merasakan relasi personal denganmu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bayangkan dalam angan-angan kita daerah Kaisarea Filipi.
kita memakai imajinasi kita membayangkan Yesus dengan para murid bercakap-cakap, kita mendengarkan Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, apakah anak manusia itu? Kita coba mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kita rasakan pandangan mata Yesus tertuju kepada kita masing-masing sambil bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?" Kita rasakan perasaan yang timbul dalam diri kita saat Yesus memandang kita. Pandangan matanya penuh cinta. Kita mencermati perasaan-perasaan yang timbul dalam diri kita pada saat Yesus menanyakan kepada kita, "Siapakah aku ini?"
jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Yesus atas pertanyaan Yesus tersebut. Cermati perasaan-perasaan yang timbul dalam batin kita saat kita menyampaikan tanggapan kita atas jawab pertanyaan Yesus itu. Kita sampaikan tanggapan-tanggapan kita ataupun pikiran-pikiran kita atau perasaan-perasaan kita kepada Yesus. Percakapkan apa yang ingin kita sampaikan kepada Yesus. Kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus atas tanggapan kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikian, Ibu Bapak, pelan-pelan kita buka mata kita. Baik, kita sudah selesai melakukan latihan doa. Saya kembalikan ke Kak Debbie. Terima kasih Kak Joto. Mungkin ada mau satu orang untuk sharing pengalaman doanya. Silakan raise hand. Ada yang mau sharing? Itu ada Ibu Diah Wendy. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Gebi. Selamat sore, selamat Paskah buat Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya sedikit sharing terkait pengalaman doa tadi. Nah, memang saya sudah pernah mengikuti latihan rohani pemula yang kebetulan baru saja selesai, jadi mungkin bagi saya agak lebih mudah ya untuk melakukan doa ini. Cuman memang namanya doa ini kan kita berlatih terus ya. Jadi kadang itu pikiran-pikiran, lanturan-lanturan itu tetap ada. Kayak tadi saking ininya meditasinya mendalam gitu. Kalau saya sama teman-teman bilang itu sampai sempat ketiduran. Loh, kaget gitu kan. Kita kembali lagi ke situ. Memang pada saat kita membayangkan tadi ya kontemplasi tadi itu tadi bersama Yesus di situ dengan para rasulnya, para muridnya. Saya membayangkan tadi kan memang diminta untuk Tuhan Yesus memandang gitu ya, memandang kita gitu. Itu rasanya itu begitu membayangkan wajah Yesus itu rasanya adem gitu. Maksudnya sejuk gitu, jadi tenang gitu kan, di hati itu tenang gitu kan. Terus waktu ditanya siapakah aku gitu menurut kamu, saya menjawab engkau itu putra Bapa gitu kan, juru selamatku, dan juga engkau adalah sahabatku, kekasih hatiku, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa cintanya sehingga Tuhan itu mau melaksanakan kehendak Bapa sampai wafat di kayu salib. Cintanya yang begitu, cinta Tuhan itu begitu luar biasa gitu kan. Bahwa saya yang sebagai manusia yang ditebus dosanya itu merasa luar biasa mempunyai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang saya rasakan itu di dalam latihan doa tadi. Ada rasa damai gitu kan. Waktu kita diminta untuk mempercakapkan gitu kan. Saya ngobrol gitu, mungkin agak melompat dari kontemplasi tadi untuk membayangkan saya pada saat ini merasakan beberapa hari ini, memang 2 hari ini merasakan perasaan-perasaan yang nggak enak gitu kan. Terjadi pergulatan batin, itu saya ceritakan ke Tuhan Yesus gitu. Bahwa
karena saya percaya gitu kan, dan cintanya Yesus pasti akan membantu. Di situ Tuhan Yesus bilang bahwa tanpa kamu harus khawatir, itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam dirimu saat ini itu juga kehendak Tuhan gitu kan. Itu yang membuat jadi semakin yang tadinya saya agak galau gitu kan, jadi oh iya gitu kan, percaya gitu bahwa yang terjadi pengalaman hidup yang saat ini sedang saya jalani dengan permasalahannya itu semua itu adalah kehendak Tuhan gitu kan. Jadi pasti di setiap itu ada hikmahnya gitu Bu Gebi dan Pak Joto pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia untuk pengalamannya. Kak Joto, ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, Kak. Oke. Terima kasih untuk pemaparannya dan latihan doanya ya, Kak Joto. Luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman. Besok pagi kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Link Zoom untuk pertemuan besok akan saya bagikan di WA Group. Tolong dicermati, jamnya sama dan nomornya hanya linknya yang berbeda. Lalu untuk hari Minggu malam pukul 7 malam sampai 9.30 WIB ya, ada kelas berjalan bersama Ignatius yang akan dibimbing oleh Romo Beni, Yesuit Provinsial. Bagi peserta yang mau ikut bergabung, silakan menghubungi panitia dan memberikan email address-nya supaya bisa di-invite ya, diundang di situ, diterima ya nanti. Ini adalah free. Jadi tolong bagi teman-teman peserta yang berminat, yang tertarik untuk ikut berjalan bersama Ignatius dan berkenalan dengan Romo Beni, bisa bergabung di acara besok malam jam 7 WIB. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup dari buku Ibadat Sabda halaman 16 sampai 17. Kemudian akan dilanjutkan dengan lagu penutup. Nggak foto dulu, Kak. Oh ya. Nah, silakan. Kak Gebi foto dulu nggak? Boleh. Silakan videonya dibuka untuk sebelum kita doa. Kita foto dulu. Tim foto? Baik, Tim foto? dua kali shoot. Di sini ada 3 layar di monitor saya. Mohon bagi yang belum membuka kameranya ditunggu hitungan kelima. Udah ngantuk nih beneran. Sorry ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dari 5 detik, mohon maaf ya. Ya, lembar pertama. Gaya bebas. 3, 2, 1. Lembar kedua, tahan gayanya. Bentar. Tahan. 3, 2, 1 masih di gaya pertama, lembar kedua. Ya, layar ketiga masih gaya pertama. Kayaknya cuma 1 gaya nih. Udah mati gaya saya. 1, 2, 3.
Terima kasih Bu Bapak sekalian yang terkasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Gaby, Kak Gaby, Kak Meku, Pak Oh Coto. ya, ada tambahan. Jangan lupa untuk isi presensi dan evaluasi rekoleksi ini. Google Form-nya udah di-post di WA grupnya. Silakan diisi. Mari kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa dari halaman 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kami berlatih untuk lebih memahami dan mengalami Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kini sudilah mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan dengan perantaraan Santo Ignatius. Semoga ketangguhan semangat Santo Ignatius yang lahir dari membaca kitab suci dan riwayat para kudus menjadi teladan yang mendorong kami untuk menimba kejujuran, keberanian, dan pengharapan yang tulus di dalam mencari serta melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Santo Ignatius telah meninggalkan semua yang sia-sia untuk meraih cita-cita surgawi, yaitu mengorbankan dunia dengan api cinta kasih ilahi. Berkatilah aneka usaha kami untuk ikut menyalakan semangat sabdamu di tengah-tengah dunia, dengan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dalam semangat Injil Yesus Kristus. Santo Ignatius, doakanlah kami. Sabdamu adalah kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan pengharapan bagi yang putus asa. Dalam terang ajaran iman dan tradisi suci gerejamu yang kudus, biarlah jiwa kami selalu lapar akan sabdamu yang meneguhkan, agar kami tidak digoyahkan oleh masalah-masalah dan godaan dunia yang ingin menjauhkan kami darimu. Santo Ignatius, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku
dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan nyanyian penutup lagu Here I Am Lord. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Besok. Besok ya. Terima Selamat kasih. Sampai ketemu istirahat. besok. Terima Siang kasih yang semuanya. Semuanya. Kasih. Semua. Indonesia. Sampai besok semua. Besok. Besok. Tante Jo, dadah sampai besok. Liz ya. Bye. Ketemu sampai besok. Bu Maifum, selamat besok Ya, ya. sampai besok.